everybody, how are you guys? Selamat hari my birthday. Sebenarnya hari ulang tahunku tuh 12 Januari, tapi berhubung aku pingin acaranya sekarang tuh karena besok aku kerja kan, jadinya udahlah sekarang aja gitu. Dan kali ini aku pingin bikin tema yang seru-seru lagi, jodoh. Bagaimana ciri-cirinya? Kalian pasti banyak yang kepo kan sama jodoh kalian, ciri-ciri jodoh kalian seperti apa. Lalu kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada, langsung cek aja. Karena aku biasanya cuma 3 kali kuota per hari buat ini ya, tarot personal reading gitu. Jadi chat langsung Alfa buat harga dan biaya. Kalau gitu kita akan mulai dari file nomor 1 dan file nomor 2. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Oke, kalau gitu ini adalah file nomor 1 dan ini adalah file nomor 2. Oke. Kalau gitu kita akan mulai aja. Jangan lupa baca doa. Kalau kalian butuh waktu silahkan pause video ini. Oke, aku berdoa dulu. Bismillah. Berdoa selesai dan aku akan mulai dari file nomor 1. Jodoh, bagaimana ciri-cirinya? Oke, dari gelang. Oke, jodoh. Kita singkirkan tarotnya dulu, kita baca dari oracle dulu. Ada have faith in your dreams. Ya, berarti kamu harus belajar untuk tetap percaya, yakin. Jodoh kalian sedang menunggu, ya. Ciri-cirinya mungkin dia adalah orang yang tegar, orang yang penuh tanggung jawab, orang yang punya karisma, ya. Dia punya keyakinan di dalam diri dia, karena yang aku lihat adalah dia orangnya penuh dengan keyakinan, ya, untuk tetap melangkah gitu. Love yourself first. Di sini kamu harus bisa mencintai diri kamu, ya. Dengan begitu jodoh kamu juga akan mengikuti dengan seiringnya berjalan waktu, gitu ya. Terus yang aku lihat juga mungkin dia sudah healing, ya, sudah bisa menyimbangi dirinya, sudah bisa mencintai dirinya. Jadinya ketika bertemu pun kalian juga energinya sama-sama saling mengerti satu sama lain, saling yakin satu sama lain gitu. Di sini ada keep an open mind. Tetaplah buka hati ya kepada siapapun, karena kadang jodoh itu tidak bisa diperkirakan, dan dia ini tipikal orang yang open minded pada siapapun. Ciri-cirinya mungkin dia adalah orang yang memiliki karismatik, cukup dikenal oleh orang lain, dia cukup extrovert, friendly, terus dia bisa membaur sana sini. Aku melihat energi dia adalah energi baik, ya. Dia juga adalah orang yang punya semangat dalam melakukan pekerjaan. Dia orangnya sangat tanggung jawab gitu. Saking tanggung jawabnya, dia kayak tahu nih apa yang menjadi prioritas dia. Awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration. Wow, dia baru saja awakening. Aku merasa di sini energinya gini. Mungkin kalian sudah banyak mengenal ya orang ini, tapi dulu kalian tuh kayak nggak sadar, nggak peka gitu ya, nggak tahu dia adalah orang yang tepat buat kalian. Awalnya tuh kalian cuma menganggap teman, sahabat, tapi pelan-pelan seiring berjalannya waktu tuh kalian akan menemukan jalan kalian sendiri. Bahkan di sini ada awakening gitu loh, ya. Akan ada yang dimana dia tuh akhirnya mengerti dan terbangkit spiritualnya gitu. Ketika kalian bertemu pun dia akan tiba-tiba, wow, ternyata orang yang gue cari selama ini, ternyata
ada di depan mata gue gitu. Jadi intinya di sini aku melihat ada awakening yang baik gitu, ada perubahan drastis dalam hidup dia gitu. Aku ngerasa sih gitu. Jadi ibarat kata dia juga orangnya cukup ekstrovert, cukup terkenal, dan banyak yang tertarik sama dia. Mungkin pembawaannya dia friendly gitu dan happy gitu sih. Kita klarifikasi dengan kartu tarotnya, ada The Tower. Wih, ini ada apa? Dan ada Five of Pentacles. Oh my god, jadi gini, ada di fase mana kalian tuh akhirnya menyadari, oh gila, ternyata dia nih orang yang tepat buat gue, ternyata dia nih orang yang gue cari selama ini gitu. Jring, ada kepikiran seperti itu. Tapi ada Five of Pentacles juga nih, yang artinya kerjaan tuh harus lebih masuk. Terus juga aku melihat di sini, aku merasa bukan kerjaan aja, tapi kalian juga jadi sebuah partner gitu dalam situasi pekerjaan. Aku melihat begitu sih. Entah ini kalian dipertemukan dalam pekerjaan, atau mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan karir. Jadi kalian dipertemukan dalam situasi dan kondisi seperti itu gitu, untuk lebih dekat dan lebih jauhnya. Orangnya sepertinya lebih tinggi daripada kalian sedikit, dan nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Terus punya wibawa. Kalau dia adalah maskulin energi, dia punya wibawa, dia adalah pria yang gagah. Ya, kalau dia adalah wanita, dia adalah tinggi, nggak jauh beda dari kamu, dan dia memiliki aura positif yang sangat baik untuk kehidupan kamu. Jadi karena dia udah ngerasa awakening ya, udah ngerasa ada sebuah perubahan di dalam hidup dia yang harus dia lakukan gitu. Dia sudah mengerti ternyata hidup itu ada di fase mana dia harus menjalankan aktivitas untuk tetap fokus dalam apapun yang terjadi gitu. Dia sudah mengerti ternyata hidup itu naik turun, hidup itu emang seperti roda berputar. Jadi dia sudah tahu seperti itu. Oke, seperti itu ya PL1. Semoga ini bisa menjadi semangat hidup kamu dan ngebantu kamu dalam fokus mencari jati diri, atau mungkin mencari apa yang kalian butuhkan di dalam hidup. Semoga readingan kali ini bisa membawa wawasan yang baik buat kamu. Oke, sekarang kita lanjut buat pile nomor 2. Kita singkirkan pile nomor 1. Oke, pile nomor 2 ya milih Conan. Oke, kita singkirkan tarotnya. Sekarang kita akan baca dari kartu ini dulu. Your commitment it's being test ya. Aku merasa di sini sosok orang yang kalian dealingkan, atau mungkin ternyata ini ada seseorang yang lagi menyukai kalian. Aku merasakan dia sedang kayak melihat kamu dari kejauhan, dan kalian kayak dipertemukan gitu dalam waktu dekat nanti. Aku nggak tahu itu kapan, tapi kalian akan segera dipertemukan gitu ya. Dia ini akan memberikan sebuah energi yang baik buat hidup kamu ya, memberikan harapan cinta yang baru, karena sepertinya dia lagi melihat kamu dari kejauhan. Apakah orang itu worth buat dia dapatkan atau enggak gitu. Karena sepertinya aku merasa semakin hari dia semakin kayak menyukai kamu, merindukan kamu gitu. Wow, siapa orangnya? Inner Temple Diffusion, tune into the portal of your heart. Dia adalah orang yang cukup religius. Aku merasa dia cukup religius, cukup agamawis, dan dia sangat sangat yakin untuk mencari sebuah pasangan hidup gitu. Dia kayak yakin untuk mencari pasangan hidup yang mungkin bisa membawa dia, atau bisa dia bimbing untuk menuju ke
arah yang lebih baik gitu. Aku merasa dia itu adalah orang yang akan menuntun kamu dalam energi yang positif gitu. Wih, siapa tuh? Orang terdekat kamu. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ini bisa saja mantan kamu, tapi bisa saja orang lain yang pernah hadir dalam kehidupan kamu dahulu kala, ya. Atau mungkin dia adalah orang yang pernah hadir di dalam reinkarnasi kamu, ya, gitu. Jadi di sini dia hadir kembali untuk memberikan penjelasan kalau hidup itu hidup itu naik turun. Hidup itu seperti roda berputar, kadang ada di atas, kadang di bawah, dan dia akan menjadi soulmate terbaik kamu gitu. Ada retreat. It's time to disconnect from the world. Aku merasa dia selama ini sedang menyendiri, ya, atau mungkin dia tipikal orang yang penyendiri, dan dia adalah, kalau dia adalah pria, dia adalah masculine yang gagah, kalau adalah wanita dia adalah sangat feminine energi, ya, sangat girly gitu ya. Jadi saat ini kondisinya adalah dia pernah sekali ngobrol sama kamu untuk bicara sebuah komunikasi, tapi aku ngerasa sih di sini saat ini kondisinya lagi naik turun dan belum ada komunikasi di antara kalian berdua gitu. Tapi aku merasa energinya energi orang dari masa lalu, ya, dan bisa dibilang kamu sudah begitu sekali mengenal dia gitu. Kamu sudah mengenal dan kamu sudah tahu dia ini sukanya apa yang dia suka dan apa yang nggak suka, apa yang dia nggak suka. Kayak kalau misalkan dia adalah from the past gitu ya, reinkarnasi, kamu kayak tiba-tiba klik tek gitu, kok kayak gue kenal dia gitu. The Queen of Pentacle, ada The High Priestess. Oke, banyakin kalian berdoa ya, mungkin ini jawaban dari Tuhan, tapi aku ngerasa kamu harus belajar untuk ikhlaskan masa lalu yang pernah membuat kamu trauma, dan kamu harus belajar untuk yakin kalau semesta ini baik. Semesta ini akan memberikan orang yang tepat dalam waktu yang tepat. Ada Queen of Pentacles, ya, kamu adalah orang yang udah sukses, ya, udah mapan, udah saatnya kamu fokus untuk mencari hubungan serius gitu, ya. Kamu udah harus fokus untuk melihat masa depan kamu. Jadi di sini kamu harus, ya, tahu ya, kehidupan kamu itu tidak hanya tentang uang, tapi bagaimana kamu juga harus menyeimbangkan tentang hubungan juga gitu. Karena ketika kamu menyeimbangkan hubungan dan karir, insya Allah nanti akan ada sebuah kejelasan dalam hubungan dan sosok siapa jodoh kamu gitu. Jadi di sini tuh harus lebih yakin untuk menyeimbangi gitu. Kamu jangan terlalu terlena dan terfokus pada karir, nanti kamu jadi stres. Biarlah hidup tetap dibawa santai, dibawa enjoy, dibawa fun gitu loh. Dengan begitu kamu akan baik-baik aja gitu, ya. Kamu akan yakin ternyata jodoh gue itu orang dari masa lalu, ternyata jodoh gue itu dia gitu. Walaupun dia bukan mantan, tapi energi masa lalu, mungkin teman kuliah atau teman SMA atau ya something like that gitu. Kita nggak bisa menerka-nerka gitu. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga bisa membantu kalian dalam melakukan healing. Semoga ini adalah bermanfaat, and enjoy your day, and see you guys in the next video. Bye bye.